Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya dalam segmen Umat Bertanya, Ustadz Azi menjawab. Insyaallah akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke tim official kami. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, mengapa orang munafik hatinya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sakit atau maradun dalam Al-Qur'an? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat penjelasan Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan 3 tipologi hati pembaca ayat-ayat Al-Quran atau sikap pembaca. Sebetulnya yang namanya sikap itu selalu, bukan hanya kepada ayat Al-Quran. Kalau kita mendapatkan satu informasi, kita membaca berita, membaca WA, atau juga membaca berita yang ada dalam Google, pasti 3 sikapnya. Satu, sikap kita itu percaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan informasinya. Yang kedua, ada yang sikapnya itu ragu, apa benar atau salah. Dan yang ketiga, ada orang yang sikapnya itu menolak ketika mendapatkan satu informasi. Nah, pun demikian dengan pembaca, itu ada 3 tipologi. Pertama, ada pembaca yang iman alias percaya. Ketika dia membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, dia percaya bahwa apa yang dibaca itu adalah wahyu disampaikan oleh Allah dan tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Yang kedua, ada yang sikapnya itu ragu. Ya, contoh misalnya ketika kita dalam kehidupan nyata selalu mendapatkan SMS, WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ada sebagian yang nggak percaya, si fulan meninggal. Baru saja tadi saya bincang, baru saja tadi saya ketemu. Itu ragu. Nah, dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran, ragu itu disebut dengan munafik. Maka Allah menggambarkan tipologi orang yang masih ragu dengan informasi dalam ayat-ayat Quran disebut dengan munafik. Maka gambarannya adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati orang munafik itu di dalamnya, di dalam hatinya itu ada keraguan. Disebut dengan sakit. Di sini kalimat sakit itu ada bermakna hissi, ya, as-saqam wa huwa diddus sihah. Sakit itu lawannya sehat. Atau juga bersifat maknawi, ya, yang tidak kelihatan. Kalau tadi misalnya marad itu jasadnya kayak kita pilek atau batuk, ya, atau sakit tubuh kita, itu namanya sakom atau marad. Atau juga marad bermakna maknawi, kamaradin nifaq, ya, seperti hati yang sakitnya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik dengan hatinya yang sakit? Ya, bukan fisiknya di sini, tapi hatinya yang sakit. Jadi begini, ikhwan fiddin. Coba kalau kita lihat orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit, tiba-tiba ada orang yang jenguk.
membawa makanan yang enak-enak, sate misalnya, bakaka, ya, sambal dan lain sebagainya. Pasti dia tidak akan makan. Bahkan juga kalau makan tidak akan banyak. Yang menghabiskan biasanya orang yang sehatnya, yang menunggu orang sakit itu. Nah, kata orang yang sehat, bakakak, sambal itu enak. Bahkan dia dengan lahap makan menghabiskan makanan itu. Tapi kata orang sakit, makanan enak itu tidak dianggap enak. Nah, jadi hati yang sakit itu ibarat begini. Ini petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, semua kebaikan. Semua mendatangkan pahala. Semua akan, kalau taat akan dijamin dengan surga. Bagi yang sehat, itu akan senang. Akan legowo, akan sami'na wa ata'na. Tapi bagi orang yang sakit, yang baik-baik, ya, yang dipandang oleh yang iman, itu akan dia tolak. Itu akan dia ragukan kebenarannya. Sama dengan makanan yang enak kata orang yang sehat, tapi belum tentu bagi orang yang sakit. Sebab lidahnya juga pahit akibat penolakan dalam tubuhnya. Begitupun juga ayat-ayat Allah yang baik, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, bahkan akan dianggap ancaman, dianggap radikal, dianggap membahayakan. Nah ini kalau sudah hatinya sakit. Maka hati-hati iman fiddin dengan ayat-ayat tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan semua apa yang Allah sampaikan dalam Quran, hadis, dan juga pendapat-pendapat ulama, kita mentaatinya menjadi sebuah bagian dari keyakinan agama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.